البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, dan haram puasa 5 hari, 5 waktu. Yang pertama adalah al-idani, Idul Fitr dengan Idul Adha. Itu 2 hari. Yang ketiga, keempat, kelima adalah ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan ayyam at-tasyrik. Wa yukrahu shaumu yaumi syak, dan makruh hukumnya puasa di hari asyak, yaumus syak, hari yang diragukan. Illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali kalau memang bersesuaian dengan kebiasaan dia, yaitu dia sering berpuasa di hari ayyamus syak itu. Au yasiluhu bima qablahu, atau dia nyambung puasa syak dengan hari sebelumnya. Baik. Di sini mu'alif sekarang masuk pembahasan baru, yaitu pembahasan masalah puasa-puasa yang haram di hari-hari tersebut. Idul Fitr dengan Idul Adha, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Ini Id Kabir adalah Idul Adha. Itu dengan ijma, kesepakatan kaum muslimin dari kalangan fuqaha. Baik puasanya di situ puasa nazar, ya, puasa Ramadan jelas, ya, maupun puasa wajib lainnya seperti puasa nazar. Ya, puasa nazar, yaitu kita bernazar. Kita mengatakan saya nazar kalau saya itu diterima kerja, maka saya puasa di hari Idul Fitr, ya, atau Idul Adha. Nah, ini puasanya orang yang nazar itu adalah ilzamu ma lam yalzamhu syara', mewajibkan diri terhadap satu perkara yang tidak diwajibkan tidak diwajibkan oleh syariat. Itu nazar, ya. Jadi mewajibkan diri dia terhadap sesuatu yang tidak wajib. Hukum nazar ini ada yang dia mubah, ada yang makruh, ya. Tapi di hadis Nabi SAW itu mengatakan tidak datang kecuali dari orang yang bakhil. Itu hukum asalnya nazar, makruh dia. Tetapi kalau sudah dia nazar, dia melakukan nazar itu, maka hukumnya wajib dia lakukan. Ya, wajib dia penuhi. Ya. Kalau sudah dia nazar, ya, perkara yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Ya. Jadi kecuali pada kasus seperti kita nazar untuk puasa di hari terlarang seperti Idul Fitr dan Idul Adha. Ya. Seperti kasus tadi. Ya, kalau dia misalkan sembuh dari sakit, dia nazar puasa. Puasanya Idul Fitr katanya, di waktu Idul Fitri. Orang-orang bahagia semua, saya untuk Untuk syukur saya nazar berpuasa. Maka puasa di waktu Idul Fitri itu haram, ya. Meskipun nazar, ya, pada kita katakan wajib penuhi nazar itu kan, ya. Haram hukumnya. Ya, dia berdosa. Tapi tidak boleh dia puasa di situ. Haram hukumnya, tidak sah. Ya. Tidak boleh dia puasa. Atau dia nazar. Kalau misalkan ya Tony dia mau lamaran nih.
Ya. Kalau diterima lamaran saya nazar, ya. Nazar puasa di ayam tasyrik, di hari tasyrik. Yaitu habis pulang haji orang-orang, saya hari pertama orang pulang haji, ya, tanggal 11, 12, 13, ya, selesai dari ibadah haji, saya puasa katanya. Maka yang seperti ini apa? Haram hukumnya, ya. Tidak boleh dia lakukan itu. Dan tidak sah. Ya, dan tidak sah. Karena ada puasa yang dia haram tetapi sah. Puasa yang haram tapi sah. Kalau ini haram dan tidak sah di hari 5 waktu ini. Bedakan ya. Ada yang haram tapi sah. Ini apa? Haram dan tidak sah. Haram yang dia sah seperti apa? Seperti dia puasa sunnah yang dia menyebabkan mudharat baginya. Nah, seperti hadis kemarin, laisa minal birr as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan puasa di ketika posisi safar. Itu posisi safar, kalau mudharat bagi dia, maka hukumnya haram puasa. Ya. Haram puasa. Tapi kita katakan apa? Sah puasanya. Kalau dia sampai maghrib. Tetapi kita katakan haram. Kalau ini haram dan tidak sah yang sekarang ini, yang 5 waktu ini. Nah, kemudian di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumain. Nabi SAW melarang dari puasa di 2 waktu 2 hari, yaumul adha, hari al-adha, yaitu ketika kita menyembelih al-adhahi. Dikatakan al-adha karena di situ adalah waktu menyembelih al-adhahi. Adhahi itu adalah sembelihan kurban. Ya. Wa yaumul fitr, ya, waktu Idul Fitr. Dikatakan yaumul fitr karena apa? Karena dia itu ba'da as-siyam, ya. Jadi ba'da puasa, ba'da dia siam, menahan diri dari makan dan minum. Maka datang yaumul fitr. Yaum al-fitr maksudnya adalah hari berbuka. Ya, al-fitr adalah berbuka. Berbuka dari puasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Maka kita berbuka. Jadi bukan orang biasanya apa? Idul Fitri itu adalah hari kembali fitrah, dia bilang. Ya, di masyarakat seperti itu. Jadi bilang kembali fitrah. Dia salam-salaman. Kita mulai dari nol lagi ya. Kita mulai dari nol lagi ya. Ya, insya Allah besok kamu saya gunjing lagi. Tapi sekarang kita nol. Ya. Saya sudah dulu gibah kamu, saya dulu celah kamu dan seterusnya. Ya sudah ini, maafan kita. Insya Allah kembali ke fitrah, sudah bersih, dosa kita gugur. Nah, besok kita mulai babak baru. Ya. Pernah dengar enggak di masyarakat seperti itu? Ya, bercanda-candaan maksudnya ya. Tapi apa? Tapi itu salah kaprah ya. Yang maksud dengan yaumul fitr itu adalah dia berbuka dari sebelumnya apa? Puasa selama sebulan penuh. Kemudian yang selanjutnya adalah ayam tasyrik. Orang kalau haji itu intinya di tanggal 8 ya, 9, 10, 11, 12, 5 hari itu intinya haji. Ya. Ada yang pernah haji sudah di sini? Belum? Sama. Ya. 5 hari intinya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nafar ula dia. Maksudnya itu apa? Dia sampai menyelesaikan di tanggal 12 saja. Jadi kalau sudah orang itu datang ketika apa? Posisi orang haji, dia datang di situ. Misalkan TKI atau TKW. Ya. Tanggung saya, ndak pulang dulu. Saya mau haji. Ya, dia mau haji di situ. Atau gambarannya orang dia kerja. Ya, kerja cuman sebentar. Ya, kerja cuman sebentar di Saudi Arabia, misalkan bulan Ramadan dia kerja. Ada orang-orang seperti itu kerja cuman bulan Ramadan. Datang dia pergi ke sana, ternyata nanti setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah. Baru Dzulhijjah masuk. Dzulhijjah waktu musim haji. Tanggung katanya. Sekalian aja habis haji pulang. Maka dia cuman butuh waktu libur ya, selama kerja
dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 12 Zulhijjah itu 5 hari. Itu sudah bisa dia selesaikan haji. Paling intinya adalah tanggal 9 10. Ya, tanggal 9 10 yaitu Arafah dengan menyembelih hadi dengan tawaf dan halq, mencukur rambut. Nah, itu. Belum pernah ya belajar haji ya. Nanti kapan-kapan kita pakai video lebih mudah. Nanti kalau tahallulnya betulan ya, si Balfas nanti kita tahallul. Ya, dibotak. Kan ada kan tukang membotak di sini kan? Ali ya. Jadi apa? Di hari tasyrik. Di hari tasyrik itu haram karena hari-hari tasyrik itu adalah bukan Idul Fitr ya, Idul Adha. Sudah lewat Idul Adha di tanggal 11, 12, 13. Di situ apa? Orang-orang hari makan dan minum, ya, orang beribadah. Kalau mereka itu beribadah di sana, beribadah amalan haji, yang sedang haji. Tetapi yang tidak haji, mereka beribadah apa? Berpuasa mereka. Berpuasa, bukan berpuasa. Tanggal 11, 12, 13. Ya, tidak berpuasa, diharamkan berpuasa. Mereka karena hari-hari ibadah, jadi tidak boleh berpuasa di situ. Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik ayyamu aklin. Hari tasyrik adalah hari-hari makan wa syurbin dan minum. Ya, dan zikrillah ta'ala, dan hari-hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga ayyam mina. Dikatakan juga ayyam tasyrik itu ayyam mina karena orang-orang ketika itu mereka tanggal 11, 12, 13 itu posisinya bermalam, iqamah mukim di Mina. Maka dikatakan ayyamul mina. Selanjutnya yakrahu shaumu yaumis syak. Makruh hukumnya puasa hari syak. Siapa yang tahu puasa ayyamus syak? Ayyamus syak itu apa? Kaki tahu enggak? Udah belajar kan? Belum. Ali, tahu enggak? Ayyamus syak. Hari 30. 30 apa? Sya'ban. Itu aja. Kurang sedikit lagi. Tambahin, siapa yang lengkapi? Bukan Syawal, Sya'ban. 30 Sya'ban, tapi kurang sedikit. Yang dia nisfu Sya'ban, bukan lain. Orang-orang yang mereka apa? Ada bicara orang-orang itu. Tahaddatsun nas. Yang orang-orang kan begini, paham ini. Tanggal 29 Sya'ban itu orang melihat hilal, ya, melihat hilal. Antum cari tempat hilal, cari tahu di mana. Kalau di Jawa Timur itu di Tanjung Kodok dan lain-lain itu, ya. Nggak banyak kodoknya, nggak ada kodok di situ. Itu nama tempat. Tapi apa? Tapi kita katakan tanggal 29 sebelum maghrib sudah liatin hilal. Hilal itu apa hilal? Bulan, ya, bulan. Jadi dia bentuknya bundar, cincin atau setengah. Tapi seperti benang tipis, ya, benang tipis. Nah, itu diliatin. Kalau orang-orang tidak ada yang lihat, ya berarti tidak ada puasa. Besok masih apa? Masih belum puasa. Tapi kalau ada orang yang lihat, nah orang yang lihat ini belum tentu dikatakan jujur dia. Datang dia ke qadhi. Datang dia dulu ke hakim yang ditunjuk di negeri kita ini. Ke KUA, bukan KUA ya. KUA nikah. Ke Depak atau semisal itu, ya. Maka Pak Hakim, saya ini lihat udah. Itu ada lihat seperti apa? Seperti benang rapia, tali rapia katanya. Tidak ada hilal seperti tali rapia. Ya. Bentuknya gimana? Bentuknya itu segitiga, enggak ada. Ya. Atau dia katakan warna hitam, ya enggak ada. Dia warna apa? Warna putih. Ya. Warna putih terang. Tapi itu apa? Dia karena tertutupi dengan matahari,
jadi dia redup. Kalau diterima, maka puasa besok. Kalau tidak diterima, maka apa? Kita katakan sudah ada yang lihat. Kemudian tidak diterima oleh hakim. Patokan bulan Ramadan, bulan puasa adalah diterima oleh hakim. Kalau tidak diterima, enggak. Ya. Jadi kalau misalkan diterima di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau di Jakarta diterima, maka diputuskan, maka kita katakan besok Ramadan. Kalau tidak, maka tidak boleh apa? Berpuasa besoknya. Nah, mereka yang melihat itu, yang mereka yakin lihat tapi tidak diterima, maka mereka berpuasa tetap. Ya, mereka berpuasa. Boleh hukumnya berpuasa. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh. Al-muhim, mereka apa? Kalau ternyata ngomong satu RT satu kampung sampai viral. Oh, ini kok udah diterima persaksiannya ini. Jangan-jangan beda ormas katanya, ya, yang satu hijau, yang satu biru. Ya, kalau kita pink aja ya, tengah-tengah. Maka apa? Maka sampai masyarakat itu sampai bingung. Ini gimana ini? Ya, orang sudah lihat kok, ini lihat, itu lihat. Maka ini namanya ayyamus syak. Ya, ayyamu syak. Ragu jadinya. Ragunya di mana? Besok itu Ramadan atau bukan Ramadan? Artinya kalau besok itu, ya, kan tanggal 30 Sya'ban ya, tanggal 30 Sya'ban keputusan pemerintah. Nah, kemungkinan kita katakan kita besok puasa atau tidak, ya. Kemungkinan besok tanggal 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Maka ini ayyamus syak namanya. Nah, kata para ulama, barang siapa yang puasa di ayyamus syak ini karena apa? Karena dia hati-hati, ya, ragu, hati-hati, puasa jadinya dia. Enggak apa-apa, saya puasa pokoknya. Daripada saya enggak dapat 1 Ramadan. Ternyata kalau itu 1 Ramadan kan saya sudah puasa katanya, paling tidak. Kalau ternyata bukan 1 Ramadan, saya hitungnya puasa sunnah, paling tidak. Puasa dia. Karena apa? Karena hati-hati tadi. Ini dikatakan Nabi SAW, man shoma ayyam syak. Barang siapa yang dia itu puasa di hari syak, faqad asa Abul Qasim, maka dia itu hakikatnya sudah bermaksiat dengan Abul Qasim, yaitu kunyah Nabi SAW. Maka apa? Maka telah memaksiati Nabi. Karena apa? Karena kalau dia puasa jadi makin huru-hara ini di tengah masyarakat kaum muslimin. Oh, itu puasa, itu santri puasa, itu kiai puasa juga katanya. Nah, akhirnya apa? Pemerintah yang menetapkan bahwasanya tidak ada puasa, jadi hilang wibawanya, hilang maslahat yang tadinya disatukan kekuatan kaum muslimin. Syiar Islam jadi berubah, ya, yang tadinya bersatu jadi berbeda-beda, berpecah belah. Maka apa? Maka makruh hukumnya kalau dia puasanya sebab agar dia tidak luput Ramadan 1 Ramadan, padahal syak masih. 6. Jadi ini tidak boleh puasa wajib maupun puasa sunnah. Yukrahu shaum yaumi syak. Tidak boleh puasa wajib maupun puasa sunnah. Di sini disebutkan, ya, wasiyamu yaumi syak lahu halatan. Ya. Puasa di hari syak itu ada 2 keadaan, tulis. Keadaan yang pertama, an yasumahu tatawu'an. Dia puasa tatawu', puasa sunnah bila sebab, tanpa ada sebab sama sekali. Ya. Tanpa ada sebab sama sekali. Au yasumu ihtiyatan, atau dia puasa ihtiyatan, puasa Ramadan dalam rangka hati-hati, ya, hati-hati. Boleh jadi besok Ramadan katanya, boleh jadi bukan, ya. Tapi hati-hati, saya puasa yaumus syak ini. Pemerintah putuskan besok tidak puasa, kita genapkan bulan jadi 30 hari, ya, 30 hari. Kan dalam Islam cuma 29 atau 30 hari. Kita genapkan. Dia hati-hati untuk agamanya, puasa dia. Itu berarti yang seperti ini, 2 keadaan ini, puasa sunnah tanpa sebab atau puasa Ramadan ihtiyatan, hati-hati, ya, puasa wajib maksudnya. Fa fi hadhil hala yahrum siyamuhu. Pada kondisi ini haram dia berpuasa. Haram dia berpuasa. 2 keadaan itu. Ya. Jadi apa? Jadi pahami. Jadi bukan semua puasa sunnah, ya. Bukan semua puasa sunnah. Yang diharamkan adalah puasa sunnah yang tanpa sebab. Ya, puasa saja. Kenapa mau puasa besok?
Ya, saya mau puasa aja, puasa sunnah. Maka kita katakan haram berdasarkan sabda Nabi tadi. Man shoma yaumul syak faqad asabal qasim. Barang siapa yang dia puasa hari-hari syak itu, maka dia telah memaksiati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, idza wafaqa ma'tada shaumuh tatawuan. Kalau dia itu berselaras dengan puasa yang sering dia lakukan. Dia sudah biasa puasa. Di hari itu juga, misalkan dia puasa Senin, qadarullah hari Senin adalah yaumus syak. Atau biasa puasa Kamis, ya. Yaumus syak itu hari Kamis. Dia puasa apa? Puasa Senin atau puasa Kamis, bukan puasa yaumus syak. Kebetulan sama harinya. Dia puasanya hari yang biasa dia puasa, ya. Maka apa? Maka ini tidak haram hukumnya. Tidak haram. Ya. Tidak haram. Itu yang dimaksud oleh muallif tadi, illa an yuwafiqa adatan, kecuali ya yang haram itu hukumnya kalau dia puasa yaumus syak. Kecuali kalau dia apa? Selaras, ya, satu waktu, ya, bersamaan, bertepatan dengan puasa yang biasa dia lakukan. Atau yang kedua, puasa sunnah masih ini, yang tidak haram, yaitu dia wasalahu bima qablahu. Dia apa? Puasa dengan hari sebelumnya. Ya, jadi misalkan hari ini orang mau pergi lihat, ya, hari ini orang mau pergi lihat hilal tanggal 29, dia puasa hari ini. Dia puasa hari ini. Ya, puasa di hari ini. Besoknya ternyata apa? Kata pemerintah besok tidak ada puasa, digenapkan jadi 30 hari. Orang-orang bicara, ada yang lihat. Akhirnya apa? Terjadilah yaumus syak, ragu. Kalau tidak ada yang bicara, tidak ada yaumus syak namanya. Ya, tidak ada yaumus syak kalau tidak ada yang bicara. Ya, tidak ada ragu orang, karena apa? Menyempurnakan 30 hari, tidak ada ragu mereka. Karena tidak ada yang lihat. Tapi kalau ada yang lihat, sehingga apa? Orang-orang bikin bingung, ngomong lagi dia satu RT, ya. Apalagi ibu-ibu itu, ya. Kalau ibu-ibu itu lebih cepat dari corona, ya. Betul. Kalau sudah ada arisan, semua berita dari ujung barat ke timur itu ada semuanya, ya. Kenceng dia, pakai jaringan wifi. Maka apa? Bikin ragu. Ini yaumus syak. Nah, kalau dia puasa sebelumnya, hari sebelumnya, dengan hari yaumus syak, itu dia sambung, maka yang seperti ini tidak masuk keharaman. Ya. Berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan atau la tuqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian itu mendahulukan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, jadi jangan puasa Ramadan, misalkan keputusan pemerintah di hari lusa, besok belum. Ya, besok ternyata yaumus syak. Jadi jangan kita puasa di hari itu. Ya, hari ini atau hari besoknya yaumus syak, tidak boleh. Yaum aw yaumin, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali kalau ada orang yang dia itu sudah terbiasa puasa di hari itu, maka tidak mengapa dia berpuasa. Maka ini menunjukkan akan bolehnya dia berpuasa, ya, bolehnya dia berpuasa. Karena dilarang oleh Nabi SAW, ya, larangan ini bersifat haram, ya, bersifat haram. Ya. Tetapi mu'allif di sini mengatakan yukrahu, ya, makruh hukumnya puasa yaumus syak, ya, makruh. Mereka tidak membawa sampai ke haram, ya. Karena apa? Karena ada sharif, yaitu ini, hadis ini, tidak boleh berpuasa di hari syak kecuali kalau dia itu sudah punya kebiasaan sehari atau 2 hari sebelumnya, boleh dia berpuasa di yaumus syak. Jadi pada hakikatnya apa? Pada hakikatnya mereka itu tidak puasa di hari syak karena yaumus syaknya itu, bukan. Tapi dia puasa karena ada kebiasaan sebelumnya dari puasa sunnah.
Jadi ini haram hukumnya puasa. Mithlul 'adah al-qada' wan nadhar wal kaffarah. Boleh juga puasa qada. Ya. Paham ini? Tadi kan yang kita katakan diperbolehkan kalau dia itu puasa sunnah yang dia nyambung sehari sebelumnya. Ya. Yang dia nyambung dengan sehari sebelumnya atau dengan 2 hari sebelumnya. Atau dia memang punya kebiasaan puasa di hari itu, ya. Puasa di hari itu. Dia misalkan terbiasa puasa di hari apa? 3 hari selama 1 bulan. Setiap ayyamul bid dia puasa. Ternyata apa? Ternyata bertepatan ayyamul bid. Ya, ayyamul bid enggak bisa ya. Ayyamul bid itu kan pertengahan. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i dia diperbolehkan meskipun dia bukan di pertengahan, ya. Itu namanya ayyamus sud, ada hadisnya. Nah. Al-muhim, dia mengatakan bahwasanya dia mau puasa. Puasa apa biasanya? Puasa Daud, ya, bertepatan dengan Yaumus Syak. Maka itu boleh, ya. Yang dimaksud dengan kebiasaan di sini tidak mesti dia harus hari-hari puasa, tidak. Setiap hari Kamis, Senin Kamis puasa dia. Ya, tidak mesti. Meskipun dia baru sekali 2 kali puasa, Senin Kamis, sebelumnya dia puasa, ya. Kemudian pekan depannya dia sudah dapat Yaumus Syak itu. Maka kalau dia puasa bertepatan dengan Senin atau Kamis, itu sudah puasa yang diperbolehkan karena terhitung adah dia, terhitung kebiasaan dia, ya. Jadi tasbutul adah walau marrah. Jadi kebiasaan itu bisa kita katakan kebiasaan meskipun baru sekali dia puasa. Ya, baru sekali dia di hari sebelumnya dia puasa. Ya, jadi tidak mesti yang dimaksud kebiasaan adalah rutinitas yang dia lakukan setiap pekan, ya. Paham? 6. Jadi bukan hanya puasa sunnah yang diperbolehkan, puasa qada juga boleh. Dia qada Ramadan yang dulu. Ya, Ramadan yang dulu dia qada. Kenapa dia qada sekarang? Dia bilang, saya selama ini perjalanan terus, saya itu kerjanya di kapal layar, ya, pergi terus, safar terus. Saya pulang ketika Ramadan lagi. Nah, ini kebetulan apa? Kebetulan saya sudah datang di rumah, saya mau puasa. Lah ini ayyamus syak ya akhi. Ya, ini yaumus syak, haram puasa hari ini. Dia katakan, antum belajarnya baru setengah, belum sampai kan kitabnya kan? Yang dibolehkan, yang dilarang itu kalau dia apa? Puasa tanpa sebab, ya, atau puasa hati-hati untuk Ramadan. Saya tidak, saya qada, ya. Maka ini diperbolehkan, ya. Saya belajar di Nida Salam katanya. Oh ya, masya Allah, ini yang mumtazin, ya. 6. Tapi saya pulang pergi makannya daging. Kalau di sana gono katanya. Atau nazar, nazar boleh. Jadi qada, nazar, kafarah boleh di ayyam asyak. Sama di sini disebutkan orang yang dia itu dilarang, termasuk hari dilarang berpuasa adalah puasa pertengahan nisfu Sya'ban, ya. Pertengahan nisfu Sya'ban. Pertengahannya dihitung dari mana? Dari 15 yang akhir, ya, dari 15 yang akhir. Sudah 15 Sya'ban. Nah, 16-nya itu dihitung pertengahan meskipun 29 saja. Ya, meskipun 29. Kalau 29 dibagi 2, berarti kan apa? 14 setengah. Bukan nisfu Sya'ban bukan dihitung 14 setengah. Ya. Tanggal 16, ya. Itu ada kisah teman Nana, kita pergi safar berdua. Dia baru belajar fikih, miskin, ya. Datang dia. Miskin itu bukan tidak punya uang. Kalau di sana miskin itu yang dia keadaannya kasihan dan lain-lain. Bukan orang kaya kalau dia kasihan miskin namanya di sana itu. Itu apa? Bahasa serapan sudah, bahasa serapan. Salat kita, tafadhol imam, ya. Antum lah bang katanya. Enggak usah antum aja, ya. Antum kan sudah di pondok tahfidz, ya. Silakan antum. Salat maghrib dengan isya kita ini. Jamak takdim ya, Nabi bilang ya jamak takdim. Allahu akbar salat dia. Ya, 1 rakaat duduk, tidak berdiri-diri dia. Ya, anak tungguin kenapa ini? Ya, agak lama anak berdiri langsung. Ya, anak berdiri langsung. Ternyata habis itu salam dia, baru 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maghrib. Anak sholat lanjut maghrib,
habis itu salat Isya 2 rakaat. Selesai, ana tunggu dia. Nah, dia selesai salat Isya, habis itu dia tanya, antum tadi salat apa? Salat maghrib katanya. Nah, antum salat maghrib 1 rakaat, antum lupa ya? Anda lupa nah katanya. Nah, memang kan 1 rakaat aja kalau kita qashar. Nah. Jadi apa? Jadi kalau di 4 jadi 2, kalau 3 jadi 1. Dari mana hitungannya itu 3 jadi 1? Ya. Kalau 1,5 mending ya. Sama, enggak boleh juga. 3 ya 3. Ya. Anak tanya, itu mazhabnya siapa? Lah, itu kan pendapat ulama itu kan. Ulama dari mana? Pendapat siapa itu? Anak enggak tahu pendapat seperti itu. Ya. Berapa kita pikir kita pelajari, berapa guru kita belajar, tidak ada menyebutkan pendapat itu. Nah, berarti itu mazhab saya katanya. Karena bilang ulangin salat antum, ya ulangi salat antum, karena antum tidak tahu ini pendapat siapa, ya ulangi. Jadi itulah ya. Biasanya kalau ini belajar tanpa guru biasanya seperti itu, ya otodidak. Anak buka Google juga ndak bodoh-bodoh amat juga Google-nya aja. Ya, ndak ada yang mengatakan 1 rakaat, ndak ada. Ternyata ijma tidak boleh apa? Maghrib dengan subuh di qashar, tidak ada, ya. Ijma. Nah, ini anak ndak ketemu lagi dan teman anak ini. Kalau ketemu anak sebutkan, ya ijma para ulama. Baik. Jadi apa? Jadi nisfu Sya'ban yang akhir 16 ke atas itu haram berpuasa. Ya, sebagian mengatakan makruh. Tetapi kita katakan apa? Ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idzan tasab Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan Sya'ban maka kalian jangan berpuasa. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah pertengahan puasa, pertengahan Sya'ban maka jangan kalian berpuasa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilarang. Ya. Kecuali, paham ini? Kalau dia itu menyambung sebelumnya, yaitu misalkan tanggal 15 puasa dia, 16 kan dilarang, boleh jadinya karena dia puasa tanggal 15 sebelumnya. Kemudian dia mau puasa besoknya lagi, boleh karena dia puasa tanggal 16. Ya. Tapi kalau tanggal 16 dia enggak puasa, ya, tanggal 15 puasa, tanggal 16 enggak, tanggal 17 enggak boleh dia puasa, ya. Tidak boleh dia puasa, haram hukumnya. Baik. Jadi apa? Jadi itu berdasarkan hadis Nabi semua digabung, yang ini haram, yang ini boleh. Itu cara beristidlalnya para ulama. Jadi kalau fikih itu dia tidak boleh satu hadis, satu ayat datang hadisnya dia katakan hukumnya gini, ya, tidak bisa. Para ulama itu mengumpulkan semua riwayat, mengumpulkan semua dalil, baru dikaji, ya, dengan ilmu usul fikihnya, usul hadisnya, dengan ilmu bahasa dikaji oleh mereka. Kemudian keluar hukum, ya. Jadi apa? Jadi kalau dia menggabungkan semua riwayat akan ketemu seperti yang kita jelaskan di sini. Jadi kita ulangi, yang diharamkan, ya, yang diharamkan itu ada salat ayam, 3 hari ya. Yang pertama apa? 5 hari. Yang pertama Yaumul Id, Idan, ya. Itu 1, 2. Kemudian ayamut tasyrik, as-salasa. Ya, ayamut tasyrik yang 3 itu diharamkan. Kalau shaum yaumul syak di situ makruh atau haram? Makruh, haram. Ya, bukan makruh kan? Berarti ini ghairu mu'tamad ini. Ya. Yang mengatakan makruh di sini. Atau kita katakan makruh tahrim, makruh tahrim. Adzan dulu, adzan. Ya. Ini kita tanya nih. Nyatat enggak tadi? Yusuf, sebutkan Yaumus Syak itu apa? Yaumus Syak itu apa? Razak.
Hah? Tahu enggak? Perhatikan ya, perhatikan. Kalau belajar diperhatikan. Catat. Yusuf, bukunya ada enggak? Nah, belajar penuntut ilmu enggak ada buku, enggak ada pulpen. Antum ke toko, orang itu dia pakai kalkulator. Ada kan? Perang, ada pedangnya. Kalau orang perang, enggak ada pedangnya. Kira-kira dia hidup atau mati itu? Di apa? Pakai pedang, dia tangkis. Putus satu, tangkis lagi, putus. Paham ya? Penuntut ilmu belajar, ya, belajar. Waktu belajar fokus serius. Ya, kalau bisa fokusnya 200%, 200%. Kenapa? Karena antum belajar singkat. Nah, singkat. Sudah hendak fokus sedikit belajarnya selama 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tidak ada rasanya, hilang, tidak tahu kemana sudah ilmu itu. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Antum rugi. Ya, mending orang bisnis online, dia bisa ikut ta'lim lewat YouTube, tapi jalan bisnisnya sehari dapat duit 1 juta, 2 juta, kali sebulan 30 juta, 60 juta. Dia dapat duit, bisa ibadah, ya, dan apa? Dia tidak ditanya nanti. Banyak belajar ilmunya. Nah, saya tidak banyak belajar, sedikit dia, cuman yang wajib dia praktekkan, dia amalkan. Ya, hisapnya tidak banyak. Kita banyak yang dipelajari, banyak ini, banyak itu, hisapnya banyak. Ya, tidak bermanfaat nanti pulang kalau kita tidak bisa. Siapa ini? Yomusyak. Dafa. Yomusyak. Apa itu? Ragu. Iya, ragu bagaimana? Anak besok ragu. Itu yang musyak juga enggak? Ayo, restu. Nyatat enggak? Restu nyatat. Mana restu? Bukan itu ya? Oh. Ya, restu nyatat enggak? Apa itu? Yang musyak. Hari apa? Hari yang ragu sebelum Ramadan. Hari yang ragu sebelum Ramadan. Ya, berarti hari sebelumnya. Ya. Mending sudah, mending. Ya. Hari ragu sebelum Ramadan. Iya, besok Ramadan ya. Ya. Di hari tanggal betul ya. Catat ya. Coba catat, bisa. Ya. 6. Apa saja yang dia hari ayyamusyak itu, yang kriteria yang mana yang diharamkan puasa? Ada yang bisa? Azmi. Yang dia tanpa sebab itu haram atau boleh? Haram ya. Dalam rangka hati-hati. Masya Allah. Nah, lihat nih, calon bisnis tempe ini kan. Betul ya, dia cita-citanya nanti apa? Mau pebisnis tempe, jualnya ke Saudi katanya. Ya, kirim ke Saudi. Ini brilian ini orang ini, Masya Allah ini. Insya Allah sukses. Yang dia tidak diharamkan, Huzaifah. Biasanya berpuasa. Membayar kafaraah dulu. Ya. Mengqadha puasa yang lalu. Ya, lihat Masya Allah nih. Ya. Masih dia apa? Baru mereka ini kan? Antum apa? Malu dengan mereka-mereka yang ini. Dia kalau ditanya di masyarakat, dia jawab seperti itu, dapat pahala dia. Ya, karena dia menukil hukum dengan benar. Ya, tapi orang yang sudah belajar lama, tidak nulis, tidak nyatat, tidak menghafal, ya, rugi ya, rugi. Baik, lanjutkan. Waman wati'a. Nah, ini pembahasannya si Balfas ini. Barang siapa yang dia itu melakukan hubungan fi nahar Ramadan, di siang Ramadan. Nah, Ramadan ini sudah berlalu kita singgung, tapi di sini baru dibahas.
amidan sengaja, ya, tidak sedang lupa, atau terpaksa fil farj, di farji, kemaluan, fa alaihil qada wal kafarah, maka dia wajib qada dan kafarah. Maka kita kemarin katakan apa? Bahwasanya orang yang dia itu di nahar Ramadan itu dosa besar paling besar, dosa besar yang besar di bulan Ramadan, intihak hormat Ramadan itu besar dosanya, ya. Maka dia wajib taubat dan dia wajib qada alal faur, langsung di hari setelah puasa, ya, tanggal 2 Syawal berarti dia, kalau dia tunda maka dia berdosa, kecuali kalau ada uzur sakit misalkan, ya, yang dia tidak bisa berpuasa. Dan kita katakan apa? Itu kalau dia sengaja, ya. Kalau dia tidak sengaja, bagaimana? Lupa misalkan, ya. Ini muskilah lupa ini. Siang Ramadan lupa lagi, ya. Kalau dia lupa, istrinya kan bisa ingat, ya. Istrinya bisa mengingatkan, ya, Mas, masa lupa, ya. Mas, masa lupa dia, ya. Lupa apa katanya? Saya tidak pernah buat janji. Masa lupa gitu kan? Udah ingat-ingat, ya. Akil, mana Akil? Pokoknya kalau sudah begini nih, Akil dengan Balfas yang kena ini. Siapa yang guru? Akil atau Balfas? Akil gurunya. Luar biasa ya, mungkin Akil ya. Jadi apa? Jadi kalau dia tergambar, kata para ulama tergambar, ya, dia lupa, bisa. Baru bangun tidur lupa dia, ya, karena ngegas, ya. Baru bangun tidur, ya, biasanya baru bangun tidur itu kan orang setengah sadar kan, ya, setengah sadar. Begitu juga mukrah, dia dipaksa, ya, dipaksa dia. Misalkan dia, kalau misalkan hendak berhubungan, ya, dipaksa zina waliyadzubillah, dia apa? Kalau hendak maka dibunuh anaknya, ya. Tapi yang seperti ini tidak tergambar, alhamdulillah. Tapi dia tidak ada kafarah, ya, kalau terpaksa seperti itu, ya. Kalau dia terpaksa. Ini iskal para ulama juga nih, ya. Allah tidak malu dengan perkara hak. Iskal para ulama disebutkan bagaimana orang terpaksa. Orang dipaksa untuk zina mungkin, tetapi ketika berhubungan dia tidak mungkin dia terpaksa sampai bisa intishar zakar, ya, tidak tergambar, ya. Bagaimana terpaksanya itu? Dia ketika seperti itu, dalil bukti bahwasanya dia itu ada keinginan, ya, ada keinginan dari dia. Kalau tidak bisa dia apa? Tidak bisa terbang kemana-mana kan? Ya. Biar aja Anda paham, tidak usah. Tetapi ini dibahas fuqaha. Bagaimana tergambar orang terpaksa? Ya, wallahu alam, di situ disebutkan oleh fuqaha terpaksa. Ya, termasuk apa? Keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau orang yang terpaksa dia tidak. Ya. Taib, wa man wati'a fi nahar Ramadan fil farj amidan fa alaihi al-qada wal kafarah. Di sini disebutkan wa kafaratu wa i'itqu raqabah mu'minah, memerdekakan budak mukminah yang mukmin. Fa in lam yajid, sekarang tidak ada. Fa in lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Ya, jadi apa? Budak itu tidak bisa sekarang kecuali dengan perang. Ya. Budak cuma satu. Cara ada budak sekarang, ya. Tidak ada cara yang lain. Ya. Cuma satu, yaitu dengan apa? Dengan perang. Menang kaum muslimin, ya, lawan orang-orang kufar harbi. Maka nanti wanitanya semuanya jadi budak, ya. Kalau jadi budak, ya, kita pesan ya. Boleh, dibolehkan dalam syariat, ya, dibolehkan dalam syariat meskipun 100. Si Haris paling senyumnya lebar. Si Haris paling senyum lebar ini, ya. Anda mancing aja tadi tuh. Tahan dulu ya, tahan, sabar.
Ya. Al-muhim. Jangan ya, sabar. Masih ada yang lebih senior, Hasan, ya. Jadi kalau tidak ada budak, maka apa? Fasiyamu falam fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Ini apa? Berat kalau dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia disyaratkan harus berturut-turut, ya, berdasarkan ayat dari Allah, dari Al-Qur'anul Karim. Ya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Disebutkan mutatabi'ain, harus berkesinambungan, ya. Meskipun apa disebutkan di sini falau aftara yauman, kalau dia itu berbuka. Artinya dia sudah puasa 30 hari. Kemudian dia berbuka sehari, ya. Walau bi'uzur, meskipun ada uzur seperti safar. Safar dia, orang safar wajib tidak puasa Ramadan. Orang safar wajib tidak puasa Ramadan. Tidak wajib. Ya. Tetapi dalam masalah kafarah dia apa? Dia kewajibannya lebih besar lagi, ya. Ya lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena disuruh mutatabi'aini, harus berturut-turut. Maka dia tidak diberi uzur meskipun safar. Begitu juga marad, ya. Dia sakit, tidak diberi uzur. Kalau antum udah puasa hari ini, antum meskipun sudah 59 hari tidak puasa sehari karena sakit, ulang lagi nanti dari awal, ya. Awal. Makanya hati-hati ya, hati-hati balfas. Ya, kasafar wa marad in qata'a tatabu'. Maka apa? Terputus tatabu, mutaba'ah terputus. Wa wajib al-isti'naf, wajib dia ulang lagi dari awal. Jadi kalau tidak berkesinambungan maka ulang dari awal. Fa illam yastati', kalau dia tidak sanggup. Ini mazhab Syafi'i, ya. Kita tidak kaji mazhab, ya. Kalau mau mazhab yang lain belajar dengan ada yang ahli takhasus di mazhab lain, ya. Fa in lam yastati', kalau dia tidak sanggup, yaitu maksudnya tidak sanggup, dia itu memang masyaqqah ghair muhtamalah. Dia itu berat yang memang sangat. Dia mau puasa gimana enggak sanggup dia. Ya, sakit dia ini. Maka apa? Pindah, yaitu it'am sittin miskinan. 60 orang miskin. Likulli miskin mut. Setiap satu orang miskin satu mut. Ya. Menggunakan makanan pokok dari negeri masing-masing. Ada enggak sekarang yang pakai jagung makanan pokoknya? Ada? Hah? Kalau antum makanan pokoknya apa? Hah? Gono. Itu negara Pekalongan. Ada yang sagu? Sagu. Ada di mana? Papua. Nah, berarti dia mengeluarkan sagu. Ya, tidak mesti berupa beras. Waman mata wa alaihi siyamun ut'ima anhu an kulli yaumin mut. Barang siapa, ini masalah lain lagi, masalah baru lagi. Barang siapa yang dia itu meninggal wa alaihi siyam, yang dia punya utang, ya. Wa alaihi siyamun, kalau ala berarti ada makna utang dia itu. Wa alaihi siyam maksudnya dia punya utang Ramadan. Ya, jadi dia apa? Menggunakan ala, yaitu yang belajar bahasa Arab paham, sudah pernah sering disinggung Ustaz. Ut'ima anhu, maka dia apa? Diberi makan atau memberi makan an kulli yaumin muddun. Wajib ahli warisnya memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin. Setiap satu Ramadan yang dia tidak puasa itu satu mud. Misalkan ini ya. Tetangga kita meninggal, bapaknya, ya, atau ibunya. Dia tanya, ya, ini orang tua saya itu meninggal, orangnya baik, masya Allah, ya. Tetapi saya itu, seingat saya dia punya utang Ramadan, ya, punya utang Ramadan. Misalkan ibunya punya utang Ramadan karena apa? Karena berhalangan, ya, entah safar atau sakit atau mens atau apa, haid atau semisal itu, ya, bukan karena apa, karena sakit, bukan karena sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya,
Kalau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, tidak ada seperti ini, tidak wajib dia dikeluarkan seperti itu, ya. Karena dia nanti bukan puasa wajibnya, tapi dia memberikan makan. Atau dia itu orang yang dia musafir, ya, safar yang bukan maksiat. Musafir, safar yang bukan maksiat. Nah, jadi dia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib dia qada. Meninggal, qadarullah meninggal, ya, qadarullah meninggal. Maka ada dua keadaan, ya, catat ini baik-baik. Ada dua keadaan. Dia tadi itu melakukannya apa? Tidak puasa karena apa? Uzur syar'i. Uzur syar'i, yaitu safar atau sakit yang tidak bisa dia puasa, ya, atau berhalangan seperti haid atau nifas. Maka uzur syar'i. Maka ada dua keadaan kalau dia meninggal sebelum membayar utangnya. Keadaan yang pertama, dia itu an yakunal mayyit taraka siyam li'udhrin istamarra ma'ahu hatta al-maut. Dia uzurnya itu berlanjut sampai selesai, sampai dia lewat Ramadan, uzur masih sakit misalkan. Sampai tanggal 10 setelah Ramadan masih sakit, tidak bisa dia puasa misalkan. Ya, sakit, bagaimana mau puasa? Kemudian qadarullah wafat, meninggal. Ya, meninggal dia. Jadi sebelum apa? Sebelum mendapati waktu sehat. Maka orang seperti ini fala qada alaihi wala kafarah. Tidak ada qada, tidak ada kafarah. Ya. Tidak ada qada, tidak ada kafarah. Karena dia tidak mendapatkan waktul imkan, waktu yang memungkinkannya untuk mengqada puasa. Lianna Allah aujaba alaihi al-qada fi iddati ayyamin ukhar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi ayyamin ukhar, yaitu wajib diqada di hari-hari berikutnya. Sedangkan dia lam yajidha, tidak mendapati ayyam itu, hari-hari yang memungkinkannya untuk qada. Maka gugur kewajibannya. Keadaan yang kedua, dia mendapati, ya, dia mendapati waktu untuk qada. Yaitu dia sakit, ya, selama 10 hari sakit dia, ya, puasa tidak bisa di Ramadan, puasa 10 hari tidak bisa. Kemudian Lebaran, ya, hari kedua sampai hari berikutnya dia sembuh, ya, bisa dia bayar tapi dia tunda, bisa dia bayar tapi dia tunda. Pahamin ya, bisa dia bayar tapi dia tunda. Orang yang menunda puasa qada karena sebab uzur syar'i, ya, diperbolehkan, boleh hukumnya dia tunda. Batasnya apa? Sampai Ramadan berikutnya. Sampai Ramadan berikutnya, berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah dia tidak sempat dia qada kecuali mendekati akhir atau di penghujung tahun, dekat dengan Ramadan berikutnya, ya. Maka beliau berpuasa ketika itu. Itu bolehnya menunda karena sebab uzur syar'i. Kalau yang dia tanpa uzur syar'i, contohnya dia malas, ya, maka wajib dia qada berdasarkan mazhab mayoritas para ulama, ya, termasuk mazhab Syafi'iyah. Tetapi kita katakan wajib dia qada alal faur, ya, bersegera dia qada. Kenapa? Karena dia tidak ada uzur syar'i. Orang yang tidak ada uzur syar'i tidak mendapatkan rukhsah, tidak mendapatkan rukhsah, keringanan syariat. Maka yang kedua ini, yang kedua keadaan yang bagaimana tadi? Yang dia sempat mendapati waktu untuk qada, tidak dia qada. Maka yang seperti ini, ya, an yakunal mayyit qassara fi qada'i ma fatahu bighairi udhrin ila an yamut wa hadha yut'im anhu an kulli yaumin mut. Maka orang yang dia tidak sempat berpuasa untuk qada, ya, karena tidak ada dia uzurnya. Nah, kenapa tidak dia qada hari-hari ini? Tidak, saya tundalah, masih malas, nanti aja. Maka kita katakan boleh hukumnya ditunda. Tetapi kalau dia qadarullah meninggal, maka wajib dikeluarkan dari tarikahnya. Tarikah itu adalah harta peninggalan, harta
yang dia tinggalkan untuk ahli waris. Misalkan hartanya masih ada 10 juta. Dari 10 juta itu dikeluarkan ini untuk memberi makan sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak puasa dulu. Dulu kan 10 hari kita katakan tadi ya. 10 hari. Berarti dia itu wajib mengeluarkan 10 mud. Ya. Setiap hari 10 mud. Ya. Tetapi apa? Tetapi yang difatwakan para ulama ya, bahwasanya dia boleh memilih antara puasa walinya, yaitu ahli warisnya, dengan memberi makan ya. Ya. Ini yang fatwa. Itu yang tadi yang Anda sebutkan, dia tidak berpuasa tetapi diberi makan. Itu memang mazhab Syafi'i yang jadid, yang mazhab jadid. Ya. Tetapi apa? Fatwa para ulama boleh dua-duanya. Imma dia itu dipuasakan oleh walinya, ahli warisnya. Ya. Misalkan dia punya anak, anaknya 10, boleh dia puasa satu orang 1 hari untuk 10 hari. Ya, boleh dipuasakannya. Atau dia keluarkan dari tarikah tadi itu, dikeluarkan untuk 10 hari itu 10 mud, berarti diserahkan kepada fuqara wal masakin. Maka itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alaihi siyamu, barang siapa yang meninggal dan dia punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka walinya atau ahli warisnya yang berpuasa atau mempuasakan. Dan boleh apa? Kalau anaknya tidak ada yang mau puasa, misalkan sibuk kerja, tidak sanggup ya, maka boleh mereka itu membayar orang untuk orang berpuasa ya, boleh berdasarkan izin dari anaknya ya, berdasarkan dari izin anaknya. Jadi kalau ya, itu metode usul fikih ya. Al-muhim, nanti tidak nyambung pula. Al-muhim, jadi apa? Kalau walinya tidak mempuasakannya karena ada uzur, boleh mereka apa? Minta ganti dengan orang lain, tetapi dengan izin ahli waris ya. Kalau dengan tanpa izin tidak ya, tanpa izin tidak, berdasarkan ini hadis ini. Dan boleh juga dia membayarnya dari tarikahnya, mengeluarkan makan, seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala ya Rasulullah, ummi matat wa alayhi shaum syahr, ibuku itu meninggal, dia punya utang, afa qadaituhu anha, apa saya boleh qada untuk dia? Qala ara'aita law kan ala ummik daynun akunta qadihi anha, bagaimana menurutmu, pendapatmu, kalau dia itu punya utang dengan orang, kemudian kamu bayarkan, apa itu sudah dianggap melunasi utangnya atau belum? Ya sudah ya Rasulullah, kalau gitu dainullahu haq an yuqda, maka utang kepada Allah itu lebih layak untuk diqadha ya, lebih layak untuk diqadha. Artinya apa? Diberi makan dari tarikahnya dia, dari harta yang ini. Jadi dikeluarkan ya, ini paham ini. Ini kalau kita sudah meninggal, orang tua kita pasti meninggal kan, tidak mungkin hidup sampai 1000 tahun. Ya, dulu iya, dulu orang umurnya sampai 1000 tahun. Sekarang tidak ada. Ya. Di zamannya kaum Nuh, ya dakwahnya berapa tahun itu? 1000 tahun kurang 50. Berarti umurnya berapa? Berarti umurnya lebih dari 950. Tidak mungkin umurnya 950. Berarti kalau 950 umurnya Nabi Nuh itu, berarti dia dari lahir langsung dakwah dia. Ya. Ya, tidak mungkin kan? Paling tidak dia dakwah usia 12, 15 ya. Berarti kan lebih dari 950 tahun. Ada orang yang tidak percaya. Gimana orang? Antum khurafat saja katanya, bawa khurafat 950 tahun kata. 120 aja tidak ada katanya. Ya, ada. Dulu ada. Ya, sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada. Yang seperti ini. Jadi apa? Jadi riwayat Ibnu Abbas tadi. Jadi kalau orang tua kita meninggal, paham ini ya. Boleh jadi itu adalah bakti terakhir. Boleh jadi itu adalah bakti terakhir kita kepada orang tua. Paham ini? Harta ini paling bahaya nih. Mending tidak disolatkan daripada tidak dibayarkan utang.
Ya, mending tidak disolatkan. Ya, daripada tidak. Misalkan kita safar, tidak sempat solatkan dia, maka kita apa? Maka kita bayarkan utangnya. Bayarkan utangnya. Misalkan apa? Kita cari tahu berapa utangnya orang tua kita, ya. Tetangga dari RT itu tanya, RT semua tanya, ya. Jangan, pokoknya kalau ada utang ada yang datang katanya. Kalau tidak ada berarti hukum asalnya tidak ada utang. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena boleh jadi ada utang kita tidak tahu. Ya. Nah, orang tua kita kena siksa. Ya. Sebab kita jahil, kita tidak tahu utangnya mereka, kita mengatakan tidak tahu. Saya apa? Saya lepas, tidak bayar. Itu betul untuk kita. Kita lepas. Kita tidak wajib bayar karena tidak ada ilmu. Ya. Tidak bisa kita bayar ke siapapun yang mengklaim kalau dia tidak punya bukti misalkan. Ya, tidak wajib. Tapi orang tua kita kena, ya. Diadab dia sebelum neraka. Ya, kalau dia termasuk penghuni waliyadzubillah. Al-muhim apa? Kalau misalkan orang tua kita meninggal, ya, yang pertama dikeluarkan itu utang, ya, Bani Adam. Ya, yang kedua utang dengan Allah. Ya, utang dengan Allah. Contoh zakat. Ya, pernah tidak dia tidak bayar zakat? Ya. Pernah tidak dia punya nazar wajib yang dia ingin infak berkaitan dengan harta ini? Pernah tidak misalkan dia tidak bayar utang dan lain-lain, ya? Maka itu dikeluarkan terkait dengan utang Bani Adam dengan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa dia. Ya. Kalau misalkan kita tidak sanggup berpuasa, maka keluarkan dari harta yang masih ada sebelum kita membagi warisan. Jadi jangan dulu bagi warisan dulu. Ya, sudah meninggal orang tuanya, hari kedua sudah dia hitung apa? List. Ya. Berapa saya ini? Kira-kira bisa ndak beli 3 tanah nih, 3 petak nih. Ya. Muskilah ini. Nah. Jadi itu madhab qadim, madhab Syafi'i, yaitu pilih, ya. Pilih 2 itu. Yaitu khiyar. Ya, dia boleh memilih antara puasa dengan mengeluarkan dari uangnya atau warisannya orang tua. Wa syekhul harimu idza ajaza anis shaumi yuftiru. Sedikit lagi nih. Kalau orang yang dia sudah tua renta, ya, tua renta. Sama hukum yang tua renta ini, orang yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Maka sama hukumnya. Asy-syekhul harim. Maka mereka kalau tidak mampu puasa, yuftir, maka dia berbuka, tetapi dia wayut'amu an kulli yaumin muddan, atau yut'imu, dia memberi makan setiap 1 hari yang dia tidak puasa 1 mud, ya, 1 mud. Berarti kalau 30 hari 30 mud, ya. Seperti kemarin dalam mazhab Syafi'iyah, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh dia berupa makanan jadi, ya. Makanan padang meskipun apa? Yang porsi 50.000 ndak. Ya. Berupa apa? Berupa makanan pokok yang masih mentah, kasihkan itu. Kalau mau kasih tambahan, kasih lauk jadi, tapi kasih juga itu, ya. Maka diberi makan. Ini kalau dia tidak diharapkan kesembuhan. Kalau diharapkan kesembuhannya, maka dia qadha, bukan membayar fidyah, ya. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ya. Misalnya setengah-setengah, misalnya kan 10 hari, kita harus dipilih salah satu tuh misalnya, atau harus misalnya 5 hari dipuasakan sama anaknya, baru 5 hari dikeluarkan. Boleh. Ya. Boleh. Dia bil khiyar, dia boleh memilih antara kafarah atau dia membayar fidyah atau dia itu puasa. Nah. Kita cukupkan ya. Hah? Utangnya dengan siapa? Utangnya dan orang lain. Orang tua tidak mampu bayar.
Harta warisan orang tua nggak ada. Ya. Wallah alam. La adri. Ya, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.